imami serta di imam au fima ba'da au fima utawa ing dalem barang ba'da kang tetep ing dalem sakwuse sajdah ula alladzi mongko utawi barang ya dharu kang pertelo apa alladzi iku annahu sak temene musolli iku yutabi'uhu anu ta musolli ing imam anu ta sapa musolli ing imam wayatilan nekakno musolli nekakno birokaatin kelawan sak rakaat ba'da salamil imami ing dalem sakwuse salami imam intaha wus tutuk apa qaulu syekhina intaha wus tutuk apa qaulu syekhina qala dawu sapa al-qadi al-imam al-qadi dawu wa mimma la khilafa fi wa mimma la iku setengah saking barang la khilafa kang ora ana perbedaan iku maujud fi ing dalem mah qauluhum utawi dawi ulama lau rafa'a ra'sahu minas sajdatil ula nyatane dawuh lau rafa'a ra'sahu lau rafa'a lamun ngangkat sapa musolli karena konsepnya jamaah berarti makmum ra'sahu ing sirai musolli dipun angkat minas sajdatil ula saking sujud kang pertama qabla imami ing dalem sadurunge imame musolli donan hale nyono musolli nyono annahu ing sak temene imam iku rafa'a wustangi sapa imam wa atalan nekakno sapa musolli bisaniyati kelawan sujud kang nomor loro dadi makmum sujud oleh loro dipikir imame soleh loro donan hale nyono annal imama ing sak temene imam iku fiha ing dalem asaniyah summa bana nuli pertelo apa annahu sak temene imam iku fil ula ing dalem sujud kang pertama ternyata ngletek oleh situ jan imam lam yuhsab mongko ora den itung lahu kedue ya Allah ya Rabbi ya Karim musolli apa julusuhu lunggone musolli wala sajdatuhu lan ora sujude musolli asaniyatu kang nomor loro apa sajdatuhu wa yutabi ulan anu ta sapa musolli anut al imama ing imam ai fa illam ya'lam tegese mongko lamun ora ngerti sapa musolli ora ngerti bidzalika kelawan mengkono raf'i ra'si illa wal imamu angin hale utawi imam iku imun kang ngadeg au jalisun utawa kang lungguh ata mongko nekakno sapa musolli nekakno birokaatin kelawan sak rakaat menambah satu rakaat ba'da salamil imami ing dalem sakwise salami imam wa kharaja bi qauli tambah sik ayo faruku berotok suwe ya lungguh ngadege ya tambah didik lu wa kharaja jalan ke jobo sampe ngaji lho wis ora ngaji aja gitu wa kharaja jalan ke jobo bi qauli kelawan ucapan ingsun wa talab basa bi fardin nyatane dawuh wa talab basa bi fardin apa sing kharaja apa ma idza lam yatalabbas masalah arikalane durung nandang bihi kelawan fardu sapa sing lam yatalabbas sapa ghairu makmumin liyane makmum kalau belum sempat melakukan kewajiban dia meninggalkan sunnah abad fayaudu mongko balio sapa annasi wong kang lali balinat ban kelawan sunnah bali niku qoblal intisabi ing dalem sadurunge jejeg awad'il jabhati utawa nyelehake ing bathuk dan otomatis wayas judulan sujuda sapa annasi sujud lisahwi krana are lali ing qoroba lamun marek-marki sapa nasi al-qiyamah ing ngadeg fi surati tarkit tasyahudi ing dalem contone ninggal tasyahud au balagha utawa tumeka sapa annasi hatta ruku'i ing pelanggerane ruku'
ing pelanggarane rukuk fi surati tarkil kunuti ing dalem conto ninggal ing kunut. Walau ta'ammada ghairu makmumin tarkau. Walau ta'ammada lan lamun moho sapa ghairu makmumin liyane makmum. Moho tarkau ing ninggal ba'dun sunnah ab'ad dengan sengaja ditinggal fa'adanuli bali sapa ghairu makmum bali aliman hale ngerti amidan hale moho batalat mongko batal apa salati ghairu makmum ingkara balamun marak-maraki sapa ghairu makmum au balagha utawa tumeka sapa ghairu makmum tumeka ing barang maro kang wis kliwatan apa mah bi khilafil makmumi kelawan bedani makmum walinak libat lubin kauliin piye penake lanjut para nep keringet sak jagung-jagung kan wis belum baru wah alhamdulillah pun sekarang melanjutkan keterangan kemarin terakhir dijelaskan pembahasan tentang sujud sahwi. Bahwasannya sujud sahwi itu adalah dua sujud yang dilakukan persis sebelum salam. Dikarenakan meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat, maka ada anjuran untuk melakukan sujud sahwi persis sebelum salam. Lah teknisnya sujud sahwi itu persis dengan sujudnya sholat. Sujud dua kali, di tengah-tengahnya ada duduk di antaranya. Caranya pun sama, meletakkan jidat dan lain-lain. Bacaannya pun sama. Meskipun ala qaulin, menurut satu pendapat sujud sahwi itu bacaannya beda. Bukan subhana rabbiyal a'la bihamdi, tapi subhana man la yanam wa la yasum. Kemarin terakhir sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang itu lupa, walau nasiya, nyampe situ ngajinya kemarin. Walau nasiya munfaridun au imamun ba'dun kata syahudin awalin au kunutin wa talabbasa bi fardin min qiyamin au sujudin lam yajuz lahul audu ilaihi. Berkaitan masalah lupa tidak melakukan sunnah ab'ad itu nanti ada dua pembagian. Bab iki lek sing uteke rada ndek aja nyatet daripada bingung. Kok nyatet mari ngaji ra apa-apa. Kadang bingung. Lain nutut ya ra apa-apa. Dalam pembahasan lupa tidak melakukan sunnah ab'ad itu ada dua pembagian. Yang pertama, pelakunya adalah imam ataupun orang yang sholat sendirian. Yang kedua, pelakunya makmum. Ini hukumnya beda, Pak. Sama-sama meninggalkan sunnah ab'ad tapi konsekuensi hukumnya beda. Yang satu itu orang yang sholat jadi imam atau sholat sendirian. Yang kedua orang yang sholat jadi makmum. Ini beda hukum. Sekarang yang pertama dulu. Siapa yang pertama ini? Selain makmum. Sunailah. Selain makmum. Yaitu imam ataupun sholat sendirian. Ketika selain makmum, yaitu orang yang sholat sendirian atau orang yang sholat jadi imam, lupa tidak melakukan sunnah ab'ad. Misalkan lupa tidak tasyahud awal, lupa tidak qunut, wa talabbasa bi fardin, dan terlanjur melakukan kefarduan atau kewajiban. Apa kefarduan kewajiban itu? Misalkan orangnya qunut. Mestinya rakaat kedua sholat subuh setelah rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi mari. Selesai mestinya qunut. Tapi dia lupa enggak qunut. Kemudian dia sujud Allahu Akbar. Ini namanya lupa tidak melakukan sunnah ab'ad yaitu qunut yang notabene-nya sunnah dan terlanjur melakukan kewajiban yaitu sujud wajib. Kok boleh semua wajib? Terlanjur melakukan kewajiban yaitu wajib. Pas tak sing isa itu. Kalau ya. Lupa tidak qunut terlanjur melakukan kewajiban yaitu sujud. Atau kalau dalam contoh tasyahud awal, mestinya rakaat kedua setelah sujud yang kedua subhana rabbiyal a'la bihamdi, begitu bangun mestinya duduk dulu tasyahud awal. Tapi ternyata dia terlanjur berdiri. Allahu Akbar. Ini namanya lupa tidak melakukan tasyahud awal yang notabene yaitu sunnah ab'ad, terlanjur melakukan kewajiban yaitu
Berdiri. Maka kalau begitu lam yajuz lahul audu ilaihi. Maka dia tidak diperbolehkan untuk kembali melakukan kesunahan. Yes. Lewat kadung ngadeg dedek ini. Lupa tidak tasyahud awal, maka haram, nggak boleh untuk kembali melakukan kesunahan yaitu tasyahud awal. Begitupun lupa nggak kunut. Lupa nggak kunut, kemudian dia sudah sujud. Yes. Maka dia tidak boleh untuk kembali. Kalau dipaksa kembali gimana? Fa in adalahu ba'dan tisabin aw wad'i jabhatihi amidan aliman bitahrimi batalat salatuhu liqatihi fardhan linaflin. Kalau dia justru tetap memaksakan kembali untuk melakukan kesunahan padahal sudah terlanjur melakukan kewajiban, maka sholatnya justru menjadi batal. Kenapa kok dianggap batal? Karena liqatihi fardhan linaflin. Karena dia dianggap meninggalkan, memutus kewajiban hanya karena kesunahan. Makanya dalam kaidah fikih itu ada la yutrokul wajib li sunnatin. Kewajiban itu tidak bisa ditinggalkan hanya karena kesunahan. Mestinya kita paham skala prioritas. Kita sudah ada di posisi kewajiban, maka kita nggak boleh kembali ke kesunahan. Is, ya. Awakmu masih junyel ya, masih junyel. Jadi kiai nang kampungmu nang Nganjuk, imam sholat subuh, misalkan lupa nggak kunut, Allahu Akbar, banyak golek sujud kan mau ya, saya ngawan tuh golek sujud. Kalau kamu sudah terlanjur sujud, maka kamu nggak boleh kembali berdiri untuk kunut. Kalau kamu paksakan kembali, sholat kamu malah batal. Kalau imamnya Gus, makmum subhanallah sak masjid, babah. Iya babah, penyapa tuh. Hah? Lagi, Wong Blitar barangnya. Wong sak masjid subhanallah. Pertama Zaidan konsis kau balik. Keluar tambah banter. Subhanallah sing wedok gini-gini. Sak masjid iki, Pak. Lek wong siji loro gak apa-apa sak masjid tuh ratusan, Pak. Kayak ono izarian ngono wis. Kayak ono izarian sing wedok iki larang-larang wis subhanallah. Teluru belaen iki. Ketelu tambah banter. Subhanallah. Iki Zaidan dia ces balik. Enak aku balik. Kamu harus konsis, jangan kembali. Kalau kamu kembali, konsekuensinya justru batalat sholat. Sholat kamu jadi batal. Yes. Itu orang yang sholat jadi imam atau sholat sendirian. Makanya aku bolak-balik ngomong bahwa yang mestinya paham tentang fikih itu gak cuma orang yang sholat jadi imam. Kalau orang ngomong kan gini, yo sing imamnya mestinya sing paham fikih, ojo sing imam itu makmum barang. Mergolek sing imami paham fikih, makmumnya orang nyerimpeti, Pak. Sing kene paham ngene gak balik ngene. Subhanallah sak wajib belas gak leren-leren, Pak. Dintenteni ambek sujud mari ono sing sadar melok sujud kabeh. Gak belas. Gak bakal melok. Orang kadung ijo nyelek gak kunut gak sah sembayang ya. Iki gak ada percaya. Lah kadung ijo nyeli, Pak. Wah, gak kunut gak sah sembayang. Gak abdol jadi Pak. Gak abdol, Pak ya. Gak sah salat ya. Emang ada ngomong, Pak, yang harus paham fikih, tata cara sholat yang benar itu gak cuma orang yang sholat jadi imam, tapi makmumnya juga. Berkali orang kunut ngerepot. Lek kunut, mungkin akeh wong ngerti kunut itu gak wajib. Tapi kalau tasyahud awal, Pak, jarang orang yang tahu tasyahud awal itu sunnah, bukan kewajiban. Lek kunut itu akeh sing krungu. Cara ono wong gak kunut ngono, paling Muhammadiyah kok. Kan gak apa-apa ya. Lek kata tasyahud awal gak ono, Pak, takanan nyam. Kalau kelire ngono lho. Hah? Les gak tasyahud awal kan gak ono kelire wis. Zaidan ngimami gak tasyahud awal. Makmum iki bingung. Apa kelire iki yo? Iki bingung. Kowe bakal di subhanallah sampai kowe mudhun kowe. Lek gak mudhun gak kira wong mandeg. Oh iya, kadang kok ora percaya. Aku bolak-balik cerita, aku wis tau ngimami ngono. Sudah pernah saya ngimami. Gitu saya. Sampai saiki kampungnya ono ide ngene. Aku lek kepengin jajal paranono rono. Kesuwen nate napa ngimami teng mriki ta parono. Sak kampung urip kabeh ya. Ya Allah. Ngimami salat maghrib, wae Ramadan buka bersama. Panjen Ramadan ndak wetenge sik luwe ya. Pemane mari ngisi, tenaga wis entek, Pak. Mangan kurma banyu wis mentok sae. Durung warak jan weteng ngimami, Pak. Ngimami rakaat keloro mestine tasyahud aku iku. Lali gak tasyahud, ngadeg aku, Pak. Tek ngene. Begitu ngadeg
Wong sak musala sak kampung, subhanallah. Aku ngene, waduh gak tasyahud direk aku. Belah ini. Tapi kan aku ya seru. Saya itu sadar bahwa saya itu salah karena gak tasyahud awal. Tapi saya juga sadar penuh bahwa saya nggak boleh untuk kembali. Tak jarno. Jarwis. Paling mari nak wong ngadeg. Subhanallah tambah batal. Oh pancet dong Pak. Sampai ping 3 subhanallah. Ya pancet Pak. Gak ono sing anu. Gak ada yang satu pun ikut saya berdiri, gak ada. Pancet kabeh lungguh kondisi. Bayangin. Satu pun gak ada yang ikut saya tanan. Dudune saking gak enak wong paham gak ono. Oh Masya Allah. Akhirnya aku ngenteni suwe kan ngadeg. Waduh, udin teh gak ngadeg-ngadeg ngomong. Akhirnya aku mau coba Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai walau dolin ijen play aku ngadeg teh. Akhirnya berhubung gak melok ya, ngomong pancet longgo ya. Ya aku ruku ijen, subhanallah bihamdi sami Allah liman hamidah sampai tutup akhir. Ijenan tarane am. Ya. Kayak ada iki kudu cerita ngarang ya hak nyoto iki. Tak kok ono kampunge nang ini ide gini. Sampai tasyahud akhir. Begitu tasyahud akhir, aku tasyahud akhir, mari tasyahud akhir yo salam sampai yang ketelu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum sampun kae iki Pak. Ket mau kan lungguh yo. Melok salam, assalamualaikum. Melok salam dah ya. Melok salam, mari salam. Terus aku noleh. Kula wau boten balik, keranten boten angsal balik. Saya tadi itu tidak kembali untuk tasyahud awal karena memang nggak boleh kembali. Bukan karena saya nggak paham kesalahan saya. Kita kan nih Pak, wong sembahyang itu kadang di subhanallah gak ro kesalahan, paham ya? Apa sing salah ya? Lek aku itu duduk karo kesalahan, ero kata tasyahud awal. Tapi aku yo ero lek gak oleh balik. Akhirnya wong tambong, kula niku bukan kok nggak tahu kesalahan saya, tapi karena saya tahu tidak boleh kembali, kula mboten balik. Oh, terus beneran balik, kok nggih mboten asal balik. Makanya kula mboten balik. Lah terus salat kula pripun Gus dari wong-wong. Tak war yo sembayang mana, Mbah? Mosok mari 2 rakaat tak war aku. Lah mari 2 rakaat ditakoni sembayang kula pripun. Ya jelas tawaran, bayang mana tawaran. Dan saya sengaja di akhir sholat saya, meskipun saya nggak tasyahud awal, mestinya kalau nggak tasyahud awal sunnah sujud. Aku nggak tasyahud sujud sawi, nyoto nggak tasyahud sujud sawi. Karena saya ingin memberikan pengetahuan kepada orang-orang bahwa tasyahud awal itu sunnah. Salah satu bukti sunnahnya, umpama ditinggal, nggak diganti sujud sawi pun nggak ada masalah. Karena notabene sujud sawi juga sunnah. Harus imami serodok tuh bangun-bangun ya. Tapi aku kudu kuat tenan, lera kuat tenan po kepoyo. Kembringet tak apa balik kepoyo. Kepoyo ngepel gampang isine geus gawe lagi. Ya Allah, ya Allah. Intinya kamu harus paham bahwa selain makmum, orang yang sholat jadi imam ataupun orang yang sholat sendirian itu ketika lupa tidak melakukan yang namanya sunnah abad seperti tasyahud awal ataupun kunut, maka mau tidak mau kalau dia sudah terlanjur melakukan kewajiban tidak boleh untuk kembali hanya melakukan sunnah. Kalau dipaksa kembali maka sholatnya menjadi batal. Wes, dan kepikiran Mak, kalau nate ya Gus ngono. Cari saya. Kalau nate Gus misale tok iki. Kalau nate Gus ngoten, ya ana apa berarti salat kula iki batal. Amidan aliman bitahrimi. Yang batal itu kalau orangnya tahu bahwa itu dilarang. Zaman kan saiki ngaji seru. Mene-mene aja ngono. Sing wingi-wingi gak batal. Karena ini dihukumi batal bagi yang aliman bitahrim. Yang dia kembali padahal tahu itu enggak boleh. Tapi lek sampean balik mau mergo gak ro lek kok gak oleh balik, ya wis apa. Sali paruk tau ngimami nang inden rek yo. Kalau tahu Gus ngimami ayatuddin ngono ya. Terus piye gak apa-apa, pasti awam kaya rapo. Belum aliman bitahrim. Yang nggak boleh itu kalau aliman bitahrimi. Kalau tahu bahwa itu dilarang. Lepasnya nggak rugi nggak apa-apa. Karena dalam fikih itu ada beberapa pembahasan itu yang kebodohan itu diberikan toleransi. Tapi nggak semuanya. Bodoh. Jadi saya ini nggak rugi nggak apa-apa. Nggak semua masalah fikih Pak. Kasus-kasus tertentu dalam fikih itu ada masalah namanya dakikoh. Ada namanya dakikotut dakikoh. Dalam fikih itu ada masalah yang sedikit rumit, ada yang sangat rumit. Itu bagi orang awam dimakfu, ditoleransi karena ketika dia tidak tahu. Tapi lah barang-barang sing wis maklum minadin bid-darurah, barang sing wis jelas-jelas secara pasti diketahui dalam agama, masih bodoh gak diketoleransi. Ono wong Ramadan ya. Hah?
Ramadan ngombe es. Loh, gak poso ta? Loh, poso aja. Lah kok ngombe? Batal lho posone. Loh, karo ya kowe. Loh, karo jare. Iki salam dunya ro, Pakde. Sing jenenge ngombe batal poso iki maklum minatin bid darura. Kalau ceritane, oh gak apa-apa wis makfu lek ngono sak gelas tok iki mau. Gak ono ngono iki, gak makfu blas deh. Karena itu sesuatu yang maklum minatin bid darura. Sesuatu yang sangat-sangat bisa diketahui oleh siapapun. Tapi lek koyo kasus iki mau, tasyahud awal iki mau, karo kunut iki mau, iki lek gak wong ngaji tenan kan garang ngeru, ngono lho. Maka ketidaktahuan seseorang diberikan toleransi sehingga sholatnya tidak ada masalah. Tapi lawakmu seru ngene iki ojo. Makmum kula mboten semerap Gus. Makmummu sing raru, kowe ero, pancet batal sholat. La in ada jahilan bitahrimi. Ha iki lho sing tak omongno. Tidak batal ketika dia kembali untuk melakukan kesunahan dalam kondisi dia tidak tahu bahwa itu dilarang. Niku nggak batal kalau nggak tahu. Kenapa? Wa in kana mukhaliton lana. Bae karo Gus, padahal ki wetenge ngaji kita kuake lho. Ya meskipun di kanan kirinya banyak yang seperti itu. Lianna hadza mimma yakhfa 'alal awam. Karena permasalahan seperti ini termasuk permasalahan yang tidak banyak diketahui oleh orang awam. Adik gue lek ngandani wong ya ojo. Ya gobloke sih kon kok, karena ini masalah rumit, Pak. Masalah yang kalau orang awam nggak tahu itu wajar, ngono lho maksudku. Hah? Wajar. Bahkan kita sampai ngomongno wa ingkana mukhaliton lana. Meskipun hidup bersama dengan kita. Kiwa tengen ono ngaji fikih sak pirang-pirang kok dhek karo pancet makfu kowe. Paham ya? Tapi kapan-kapan wong gak ro ambek wong ro kuwi enak ro. Mosok kowe diarani makfu. Kowe najis ae kowe. Oh gak apa-apa ro bodoh kamu makfu. Kan gak enak ngono ya. Pancet enak ngerti. Ya le makfune tetep makfu. Ya Allah. Wa kadzana sian annahu fiya fala tabtulu li udri. Wa yalzamuhu al-'audu 'inda ta'allumi aw tadzakkuri. Begitupun hukumnya tidak batal ketika dia itu kembali melakukan kesunahan padahal sudah melakukan kewajiban itu dalam kondisi dia tidak sengaja. Dia dalam kondisi lupa bahwa dia sedang ada di dalam sholat. Lupa bahwa dia sedang ada di dalam sholat. Mesti bibus. Kadang ono wong mbak tahanan ya mu. Saking gak konsentrasi nang sembayang. Sembayang ku nasian an-naufiyah. Kita fikih banyak yang seperti ini, Pak. Dia sholat, tapi dia lupa bahwa dia sedang dalam sholat. Jadi refleks, paham refleks ya? Refleks seakan-akan dia itu nggak sadar bahwa dia sedang dalam sholat. Jadi anak ngadeg, balik longgo. Padahal dia sudah berdiri kewajiban, kembali ke duduk tasyahud awal itu sunnah. Batal nggak Gus? Nggak batal. Kalau dia kondisinya nggak sengaja, lupa bahwa dia sedang dalam sholat. Tapi wa yalzamu al-'audu 'inda ta'allumi aw tadzakkuri. Begitu kamu tahu bahwa itu nggak boleh, kamu harus kembali ke kewajiban maksudnya. Misalnya ya, Faruk imami nggak tahu bahwa yang namanya misalkan ya, kan duduk dia, mestinya duduk untuk tasyahud awal, lupa nggak tasyahud awal, berdiri dia. Ketika berdiri, subhanallah, Faruk balik Pak, tes lunggu, karena dia nggak tahu bahwa itu dilarang. Marut dia tidak tukaduan dulu, ada yang Faruk tidak ada nih. Di parana pengimaman dijawil. Kau oleh balik ini gini. Ketika ta'allum, ketika dia sudah tahu seperti itu, dia harus langsung kembali berdiri lagi. Karena kebodohannya sudah tidak ditolerir. Karena dia sekarang sudah paham ya? Paham Gus? Lakin yasjudu lis-sawi li ziyadati qu'udin aw i'tidalin fi ghairi mahalli. Tetapi dia disunnahkan untuk sujud sahwi karena menambahkan duduk atau menambahkan berdiri tidak pada tempatnya. Prakteknya gini ya. Mestinya kalau dihitung, sholat itu kan rukunnya pas Pak ya. Sujudnya piro. Paham ya Mas saya? Sujudnya kan pas Pak. Kalau sholatnya 2 rakaat, ya berarti sujudnya 4 kali. Maka kalau ada orang, dia mestinya kunut, dia mestinya tasyahud, lupa, nggak kunut, nggak tasyahud. Akhirnya dia terlanjur sujud atau terlanjur berdiri. Kemudian dia ingat, loh, belum kunut saya. Loh, belum tasyahud saya. Dia kembali
tapi nggak tahu kalau itu dilarang. Wes ya. Dia nggak tahu kalau itu dilarang. Dia kembali. Wes. Dia kembali. Ketika dia kembali karena dia tidak tahu, maka dia tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Kenapa dianjurkan untuk sujud sahwi? Karena nanti total rukunnya menjadi lebih. Jajal hitungan. Kudune kunut ya. Kudune kunut ya. Dia lupa nggak kunut. Allahu Akbar sujud. Yes. Berarti sujudnya lebih roh, lek cobuan. Amang. Oleh piro? Rakaat pertama kan 2. Tambah ini kan 1, 3 ya. Yes. Dia balik kunut, Pak. Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai. Karena nggak tahu. Kan nggak batal kalau nggak tahu. Yes. Setelah dia kunut selesai, dia sujud. Yes. Sujud pertama di rakaat kedua. Tapi ini sujud keempat. Paham? Bangun, sujud lagi. Sampai selesai. Berapa sujudnya berapa? 5. Maka ketika seperti ini, dia sunnah di akhir nanti sujud sahwi. Kenapa sunnah sujud sahwi? Karena ada tambahan sesuatu yang bila mana itu dilakukan secara sengaja, sholatnya jadi batal. Paham mesti, Pak? Umpama wong sembahyang subuh, sengaja sujud 5 kan batal. Tapi berhubung nggak sengaja nggak batal. Tapi tetap ada kecacatan dalam sholatnya. Makanya sunnah sujud sahwi. Ngono lho, Mas. Paham ya? Kok sembahyang zuhur mau lho, Sak? Paham ya? Kowe bingung ora mau, Sak? Enggak ya. Mualim tenan. Aku mas sembahyang zuhur. Itu tasyahudku telu tangan. Jadi tadi saya itu rakaat kedua, tasyahud awal. Rakaat ketiga, tapi kan rakaat keloro tasyahud aku. Wes tasyahudnya 2 berarti. Setelah itu saya bangun. Pas bangun ini rakaat keempat. Aku pas bangun itu saya sadar, rakaat apa sih? Rakaat ketelu. Saya sadar, ini rakaat keempat ini. Yes, ya. Setelah saya rakaat keempat selesai, tasyahud akhir saya. Setelah tasyahud akhir, saya sujud sahwi. Kenapa saya sujud sahwi? Karena saya nambah gerakan tasyahud. Yang itu kalau dilakukan secara sengaja, itu membatalkan. Tapi karena dilakukan tidak secara sengaja, maka tidak membatalkan. Tapi sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Cara bahasa kitabmu, li ziyadati qu'udin aw i'tidalin fi ghairi mahalli. Karena menambahkan duduk, menambahkan berdiri tidak pada tempat. Es. Mau insya Allah karena sih bingung izul tuh. Tapi tadi gak bingung, ngantuk ya. Apa bos? Tasyahud terus cari izul dulu. Izul. Wela izul lah. Tak delok. Izul bener ya rakaatku 4 mau ya. Ini dok. Lah iki piye sembahyang? Aku pas mari salam lho. Izul bener ya sembahyangku cuma 4 ya usan ya. Ngene dok lho. Piye iki iso karo iki. Ya Allah, ya Allah. Wala in ada ma'muman fala tabtulu sholatuhu idan tasoba au sajada wahdahu sahwan. Tadi yang dihukumi nggak boleh kembali untuk melakukan kesunahan ketika sudah terlanjur melakukan kewajiban itu adalah selain makmum. Orang yang sholat jadi imam atau sholat sendiri. Kalau makmum, Gus. Kalau makmum, dia tidak batal ketika kembali untuk melakukan tasyahud awal ataupun untuk kembali melakukan qunut jika dia itu meninggalkannya sendirian. Halo. Jika dia meninggalkannya sendiri, Pak meninggalkan sendirian. Hah? Apa? Maksudnya piye? Iya. Kamu tahu orang sholat jadi makmum itu kok kedua panjane sembahyang subuh ngantuk-ngantuk ya Pak karo rakaat kepiro karo gopo sujud ta iso ya aku ngimami marono ngene Pak mari bil usamawati mil ardil masyid min syai'in ba'du arek krungune ngene krungu sujud izin langsung ces sujud meninggalkan kunut yang notabene-nya sunawat terlanjur melakukan kewajiban yaitu sujud tapi sendirian imamnya enggak, imamnya Allahumma hdina fiman hadait. Maka apakah hukumnya sama dengan tadi enggak boleh kembali? Oh, tentu tidak sama, beda hukum.
Beda hukumnya. Malah di sini dikatakan bal alaihi ayil ma'mumin nasi audun liwujubi mutaba'atil imam. Justru makmum yang meninggalkan sunnah abad sendirian padahal imamnya melakukan wajib untuk kembali demi mengikuti gerakan imam. Jadi kau balik habis sujud. Oh, kuwi. Itu kau balik ya pengen sujud ora ayam. Wah, enak men ya. Kalau balik, segini aja jadi itu. Ya pelak kan balik malah dosa, batal salatmu, Mbak. Kamu dari ini mau kudu paham skala prioritas. Mengikuti gerakan imam bagi makmum hukumnya wajib. Maka apple to apple. Sujud ditinggalkan untuk balik ke kunut mengikuti imam itu namanya meninggalkan kewajiban untuk kuat sumbut. Paham? Kowe gak mikir kudu kowe kudu duwe pemikiran ngono kuwi ngaji fikih. Sing mau gak oleh sing oleh apa bedane? Padha-padha padahal tinggal sujud untuk kunut. Itu karena begitu, Pak. Begitupun kalau kamu rakaat kedua mestinya tasyahud awal. Kowe gopo ae mari ngene set ngene kan. Ngadeg kamu. Ternyata imamnya tasyahud. Tuh, kata tasyahud rek. Kamu harus kembali untuk tasyahud. Yes. Karena makmum. Fa illam ya'ud batalat sholatu. Kalau nggak kembali Gus, tadi sujud ya Gus. Kembali, gini wis gini. Coba tuh, Allahumma hdina suwe iki. Suwe. Pengen dari lagi nih jari kertas. Tak ada lagi nih jari kertas. Oh, enak kita lagi nih. Lek balik nih. Kalau tidak kembali untuk qunut, untuk tasyahud awal mengikuti imam, maka makmum salatnya justru menjadi batal. Kecuali illam yanwi mufaraqatahu. Kecuali bila mana makmum mufarokoh memutus hubungan jamaahnya dengan imam. Kalau kepin gak batal bicara nih Gus. Yang ini putus wis. Itu gak batal lah Mbak. Tapi lagi pancet koneksi. Wong ini kok koneksi ini gak nyambung koneksi ini. Batal. Kecuali kalau kamu memaksakan tetap sujud gak kembali, tapi kamu putus hubungan. Nah itu enggak Pak. Paham ya? Itu namanya kamu berniat mufarokoh dengan imam. Amma idza ta'ammada dzalik fala yalzamuhu al-'audu bal yusannu lahu kama idza raka'a masalan qabla imam. Depannya aku. Ini api kita Fathul Muin. Praktek tadi, praktek makmum, halo. Praktek makmum itu harus kembali. Kunut kembali tasyahud awal. Ketika dia lupa tidak melakukan itu sendirian, meskipun imamnya itu melakukan itu jika dia meninggalkannya karena lupa. Loh, balai ya. Kakek reply gini gak enak gini. Sekarang belas gini. Gini loh. Kasus yang tadi itu, makmum meskipun dia sudah melakukan kewajiban bentuknya sujud, sudah melakukan kewajiban bentuknya berdiri, karena dia sendirian berdirinya, karena dia sendirian sujudnya, imamnya kunut, imamnya tasyahud awal, dia lupa nggak tasyahud awal nggak kunut, akhirnya dia telah melakukan kewajiban, dia tetap wajib untuk kembali. Itu karena faktornya lupa. Lah saya nggak lupa Pak. Amma idza ta'ammad dzalik. Kalau ada makmum sengaja meninggalkan sunnah abad, yes. Sengaja. Paham ya? Subuhan. Gak kunut aku sebenarnya gak kunut boy. Masuk ke soal kunut gak kunut aku langsung sujud. Ini sujudnya bukan karena lupa gak kunut, memang sengaja langsung sujud. Yes. Maka kalau kamu secara sengaja melakukan yang namanya sujud tanpa kunut, memang sengaja meninggalkan kunut. Atau kamu sengaja berdiri memang sengaja meninggalkan yang namanya tasyahud awal, maka kamu tidak wajib untuk kembali. Entenono imamnya sujud baik. Bukan kewajiban balik, Gus. Kok beda, Mbak Mau? Karena dia sengaja. Dia nggak wajib kembali.
hanya sunnah kembali. Loh, berarti nggak mengikuti gerakan imam, Gus. Kasus ini tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat. Kama idza raka'a masalan qabla imam. Kasus ini sama dengan praktek makmum mendahului satu gerakannya imam. Jadi itu no problem, tidak sampai batal. Paham maksudnya, Bang? Paham tenan ora kowe iki? Misalnya gini lah. Imam musik Fatihah yo, bismillahirrahmanirrahim. Ku Fatihah mesti tutup. Ya. Imam maca surat inna a'taina, kowe gopo. So kok sik aku? Batal ora? Batal ora? Enggak batal kan? Karena mendahulunya baru satu roh. Sama dengan ini. Aku tahu OTW dhisik. Pengen sujud aku jadi kertas. OTW dhisik aku pengen gak kunut aku. Kamu langsung kunut sujud. Imamnya kunut. Kamu wajib kembali enggak? Kamu wajib kembali enggak? Enggak wajib. Tapi disunahkan kembali. Kenapa enggak wajib kembali? Karena enggak ada yang mengharuskan kembali. Kasus ini sama dengan mendahului imam satu rukun. Tapi kalau kamu lupa, berarti kan kamu nggak sengaja mendahului imam. Paham maksudnya ya? Kamu nggak sengaja mendahului imam, kok lali? Makanya kamu wajib balik. Beda kasus. Paham ya? Paham ya? Paham? Sik, proses sih. Wis ijo? Apa sih abang? Corate becak lek wis ijo berarti connect lho. Lek sik biru mana abang kurang connect. Yes, paham ya? Yes, udah paham? Pan. Wah, pokoknya udah pan paham siapa jelas. Walau lam ya'lam as-sahihat hatta qama imamuhu lam ya'ud. Kalau bagaimana kalau kasusnya itu makmum lupa, Gus? Bukan makmum sengaja, makmum lupa. Tapi tidak menyadari bahwa imamnya melakukan sunnah abad. Mergo saking sirepe mau lho. Hah? Imamnya Allahumma hdina fiman hadait, makmum langsung sujud. Lali saja nih, lali gak kunut. Tapi gak sadar. Dipikir imamnya ya sujud. Ya suwe nih cek enake ngono ya. Hah? Gak sadar dia. Dia baru sadar ketika imamnya menyusul dia di sujud. Kalau kasusnya tasyahud awal, berarti imamnya tasyahud awal kamu berdiri. Kamu gak sadar kalau imamnya tasyahud awal. Kamu baru nyadar pas posisi imamnya sudah berdiri. Lah ngono ya bagus. Aku tak balik yo. Napa balik kowe? Balik marani sapa? Wong imame ora nang kono kok balik. Lam yaud, maka kamu enggak usah kembali. Tapi pancene bener-bener gak anu lho ya, bener-bener gak ro lho ya. Ojo ngene gak ro aku. Imam gak ro, kono tak gak ro. Gak ngono, Pak. Kasus iku gak ngono. Bener-bener lam ya'lam. Makmum yang lupa tidak kunut, makmum yang lupa tidak tasyahud awal, benar-benar tidak tahu bahwa imamnya sedang melakukan sunnah abad, kunut, tasyahud awal. Dia baru tahu pas ketika imamnya sudah menyusul gerakan dia. Iku baru gak perlu balik. Mau khawatir, gimana iki cocok iki. Karo aku. Repot iki rek. Itu karo iku. Qala al-Baghawi walam yuhsab ma qara'ahu qabla qiyamihi wa tabi'ahu asy-syaikhu Zakaria. Imam Baghawi dawuh bahwa apa yang dia baca, apa yang dia lakukan sebelum imamnya menyusul itu tidaklah dianggap. Abang ya jelas baru Gizan. Abang jelas sih. Apa yang dia baca sebelum imamnya menyusul dia itu tidaklah dianggap. Contoh tasyahud awal ya. Imamnya tasyahud awal, kita lupa nggak tasyahud awal, nguwatek. Ya. Mestinya kita wajib kembali. Kalau tahu. Apa dia gak ruwak, saking khusyuk bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah. Saking khusyuk gak sadar loh ya. Gak sadar. Baca Fatihah gak sadar. Tahu-tahu Fatihahnya selesai. Waladhdallin amin melek. Loh, kedatek imamnya. Ya. Baru nyadar kalau imamnya baru berdiri. Kan nggak perlu kembali untuk duduk tuh. Ya. Tapi meskipun dia nggak ada kewajiban untuk kembali ke duduk, tapi apa yang dia baca sebelum imamnya berdiri itu tidak dianggap. Paham ya? Berarti Fatihah kamu tadi itu harus kamu baca lagi. Mulai awal sampai akhir. Karena itu tidak dianggap. Wes, paham? Isi jutenan nih, wes ya. Itu tidak dianggap karena itu dilakukan sebelum adanya kebersamaan dengan imam. Wes, wa tabi'u asy-syaikhu Zakaria.
Hal itu disampaikan oleh Imam Baghawi dan disetujui diikuti oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj, samenten lanjut bijik ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Zaki paham rasa? Paham ya? Alhamdulillah, cari aja wali aku rek cari aja. Zaki ini ngono, wali aku coba aja. Cari aja. Soalnya kan drastis, Pak. Mari kata ngaji plus kayak gini langsung watul muin. Saya langsung wah, ceng. Tapi saya kita ini, engkau balik hilang itu. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Kus yang anda baca kitab, yang anda baca itu kitab apa? Morapolo rapolo. Semoga sehat, amin. Baron Palaran, Pak Jupri cari temannya Pak